Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kalau memboke keronyong ya. Simbok yang dari pojokan Brebes. Hari ini mau chit chat, mau chit chat, ngobrol sambil minum segelas kunyit asem, kunyit gula merah asam Jawa, namanya kunyit asem ya. Saya mau curhat tentang kejadian yang sama saya alami ya. Saya mau cerita mengenai tangan saya yang saya cedera. Tangan saya cedera, siapapun dimanapun berada, semua nggak ada orang yang mau namanya cedera ya. Karena namanya musibah tiada yang tahu, tiada yang berhati, ini nggak ada di pikirannya. Kalau ada, selalu maksudnya ada yang tahu bakal terjadi, pasti hati-hati ya, karena saking gugupnya jadi cerita. Tapi alhamdulillah saya mau klaim, Ndoroku orangnya tanggung jawab sekali ya. Saya walau sudah wis rong wulan luwih nembe tapi aku digawa ning rumah sakit, bukan rumah sakit gratis ya, bukan rumah sakit asuransi tapi rumah sakit bayar, dan itu sangat ngeluarin mahal sekali. Apalagi saya baru pernah yang ngalamin itu yang namanya rongsen itu. Kalau orang sini juga jarang yang pergi ke rongsen itu ya, karena itu sangat mahal ya. Dokternya aja mahal sekali, rongsennya mahal sekali, nggak ada hasilnya. Terus pergi ke rongsen yang dalam jaraknya tuh selama 1 jam. Tangan saya diubek-ubek sama mesin, sakitnya minta ampun, dan itu sangat mahal, baru ketahuan. Sekarang saya mau klaim itu, terus udah gitu terus disuruh treatment, natural treatment. Udah gitu pergi ke rumah sakit Al-Adan, rumah sakit besar. Di sana nggak perlu nunggu waktu lama. Terus diajarin, karena dokternya ngomong kamu nggak usah kesini seminggu. Biasanya kan harusnya seminggu 3 kali. Tapi karena dalam keadaan corona yang sangat berbahaya untuk pergi ke rumah sakit, jadi kamu lebih baik treatment di rumah aja dengan cara sendiri. Dan saya diajarin, dan betul-betul emang kata dokter sebelum treatment, sebelum di bagaimana gitulah, itu harus nyediain batu es buat nempelin tangan saya, karena sesudah treatment tuh tangan saya sakitnya minta ampun. Alhamdulillah Ndoro tanggung jawab, dia ngeluarin duit, tanggung jawab. Dan untuk makanan yang ada gelatinnya supaya tangan saya bisa pulih kembali seperti semula. Dan untuk itu, karena saya tidak suka susu, dia beliinnya susu kedelai. Kalau yang di toko rasanya ada gulanya, jadi saya nggak terlalu suka gula. Jadi saya minta bikin sendiri. Saya cuman nyuruhnya beliin kedelai. Ini saya dibeliin kedelai sekaligus 5 kilo ya. Padahal waktu itu di rumah udah ada 2 kilo. Kemarin dibeliin sekaligus 5 kilo. Ini dibeliin sekaligus 5 kilo, ini penuh banget plastik 5 kilo. Ini made in Hindi. Dan itu buat biar tangan saya recover lagi ya. Maksudnya dikasih syafa. Terus kemarin dibeliin ceker sebaskom besar sekali ya. Mungkin ada 5 kiloan ya. Alhamdulillah punya Ndoro yang sangat tanggung jawab, dibawa ke dokter yang sangat mahal udah.
disuruhnya akhirnya ketahuan ada bagian-bagian yang cedera, dan saya dibeliinnya karena harus ke rumah sakit tiap hari. Saya nggak mungkin karena sekarang dalam keadaan corona. Rumah sakit sekarang tuh bukan orang katanya emang ngobatin, tapi karena dalam keadaan corona, virus-virus yang nggak jelas itu, yang nggak kelihatan, bukan nggak jelas, yang nggak kelihatan itu sangat berbahaya pergi ke sana. Jadi kamu harus dilatih sendiri di rumah caranya bagaimana dia udah diajarin. Dan minum yang vitamin D, ini vitamin D ya, vitamin D buat tulang, ini bagus buat tulang. Susu sebenarnya sangat bagus ya buat tulang, buat kesembuhan saya juga, buat recover cepet pulih. Tapi karena saya nggak terlalu suka susu, cepet mupok, jadi belinya pakai susu ini aja, susu nabati. Tapi ini bagus sekali kedelai buat tulang. Dan ini sekaligus dibeliin 5 kilo. Di belakang masih ada 2 kilo. Jadi ya setiap hari. Terus gelatin kemarin nyoba gelatin wedus. Bukan gelatin garangan guys, gelatin wedus. Kelihatannya enak sekali ya. Saya sudah berpikir mau makan yang banyak, mau apa yang banyak, nggak taunya baru makan satu udah mukok. Jadi akhirnya saya nggak jadi itu. Padahal saya udah masaknya bumbunya komplit, simplit, ketepewit, dari kemiri sampai kesambi, dari kesambi sampai kemiri, dari lengkoas sampai ketumbar, dari ketumbar sampai lada. Pokoknya udah komplit. Tapi apa? Karena dari kecil nggak makan, jadi apa-apa semua saya tuh semua, sampai dari anak saya, dari bapak saya, dari saya. Kalau dari kecil nggak makan, itu biarpun dipaksa, biarpun dibayar, nggak ada yang makan. Seperti kerang. Dalam keluarga saya nggak ada yang makan kerang. Dalam keluarga nggak ada yang makan kerang, sampai anak saya juga nggak doyan kerang. Nggak tahu sekarang ya, pada nggak tahu sekarang. Waktu itu saya sodorin, nggak ada. Papa saya aja nggak doyan kerang. Kalian pasti ngebilang bandeng aja, wah saya nggak doyan. Jadi itulah belut. Jadi sesuatu yang nggak saya makan dari kecil nggak pernah makan, jadi saya nggak bisa makan. Serasa mau muntah, mau ngeluarin perut, apa aja yang dalam perut. Baunya kaki ayam masih mending ya, nggak bau. Tapi kaki wedus bau, apa maning kaki garangan ya guys. Seruput dulu guys. Ini kunyit asam, gula apangnya guys, enak sekali. Ini saya bisa neguk karena asamnya saya kasih banyak, jadi warnanya suka hitam. Kalau asamnya nggak banyak, mungkin saya mupok juga ya. Jadi ini udah saya jelasin. Mungkin yang ada yang kadang-kadang saya bikin status di Facebook atau di mana Instagram itu, kalian pasti pada kepo. Untuk aku tanggung jawab, pikiran tanggung jawab apa? Tanggung jawab tentang cedera saya ya guys. Tapi alhamdulillah, aku tanggung jawab secara detail. Ini pelajaran buat saya guys, pelajaran yang sangat berat, dan saya harus hati-hati. kadang gawe ketun hatiku, gawe nilang hatiku ya. Itu banget ya keluarga saya lagi cerita nggak ada yang tanya sama sekali. Mungkin ada keluarga saya yang nonton video saya ini, saya lagi cerita di sosmed. Kalian pikir sendiri ya, saya nggak mau jelasin seberapa detail biaya yang Doro keluarkan, karena di video ini anak-anak Doro semua udah pada subscribe semua ke channel saya, jadi mereka ngeliat. Saya tuh nggak mau bikin mereka ada yang ngiri, ada yang enggak. Jangankan mereka ya,
pembantu nenek juga ngiri, apalagi pembantu nenek lihat makanan begini aja ngiri. So saya juga harus careful karena nanti Doro bilang kenapa kamu selalu dipamerkan di sosmed, di YouTube bikin video itu nanti nggak bagus, jangan selalu beli apa-apa di unboxing. Dalam keadaan begini saya pengen butuh rangkauan dari keluarga, tapi keluarga saya yang nggak tahu keluarga saya cak bebek, tapi tak apa. Untuk kalian siapa aja yang ada lagi merantau di mana aja, kalau lagi kerja tuh harus hati-hati ya. Karena kesehatan kalian yang pegang sendiri ya. Kalau kalian kena musibah, semua orang pasti bertepuk tangan. Saudara kalian juga belum tentu ngerengkuh kalian ya. Jadi kalian harus hati-hati dalam bekerja, dalam apa aja, karena yang akan merasakan sakit itu kita sendiri, bukan saudara, bukan orang lain ya. Seperti saya contohnya sekarang, saya merasakan sakit sendiri, merasakan kesendirian, keluarga tidak merengkuh saya. So saya cuma berucap syukur alhamdulillahirabbil alamin, punya Doro tanggung jawab sekali. Kata dia, karena kamu cedera karena lagi ngangkat ibu saya, jadi saya harus tanggung jawab, dan alhamdulillah sangat detail sekali dibeli itu biar sembuh. Dan saya ini yang saya perlihatkan cuma satu aja ya, karena nanti sesuatu orang pada ngiri, jadi maklumin aja ya, saya nggak bisa unboxing semuanya. Nah, dari ceker cukup sekian ngoceh saya sampai di sini. Jangan lupa kalian selalu berdoa, hati-hati dalam bekerja, jaga kesehatan, usahakan jangan makan yang maksudnya jangan makan junk food karena itu nggak ada faedahnya. Usahakan imun kita kuat ya. Saya seperti ini, susu nggak terlalu suka, makanya kalau kesenggol sedikit aja cedera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Don't forget support my channel dengan cara subscribe dan touching loncengnya biar notif ke HP kalian kalau mau upload video baru.